รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Halo Sobat Thai, selamat datang kembali di kelas pendidikan bahasa Thailand. Hari ini kita akan masuk kembali ke pembelajaran berikutnya. Nah, pembelajaran kita pada hari ini adalah membahas tentang struktur dari kalimat bahasa Thailand. Jadi pada hari ini kita akan membahas sedikit saja dari struktur bahasa Thailandnya. Dari struktur pembentukan suatu kalimat di dalam bahasa Thailand. Nah, di sini ada suatu keterangan yang harus kita baca terlebih dahulu. Menyusun kalimat bahasa Thailand, ya untuk menyusun kalimat bahasa Thailand, kita perlu tahu pola kalimat dalam bahasa Thailand. Materi ini sangat penting bagi para pelajar bahasa Thailand, karena dengan mengetahui aturan ini, kita bisa berbicara dalam bahasa Thailand dengan grammar atau aturan bahasa yang benar. Ini adalah tata bahasa sederhana bahasa Thailand. Masih banyak tata bahasa lainnya yang akan kita bahas di kelas lanjutan berikutnya. Nah, di sini kita akan membahas sedikit bagaimana sih cara pembentukan kalimat dalam bahasa Thailand. Nah, di sini ada pola kalimat. Secara umum, pola kalimat dalam bahasa Thailand adalah sama seperti bahasa Indonesia, yaitu makhluk hidup atau benda atau subjeknya ditambah dengan melakukan atau predikat lalu pada sesuatu atau objeknya itu apa. Jadi sama dengan subjek, predikat dan juga objek. Subjek, predikat dan juga objek. Contohnya di sini saya bermain layang-layang. Home, land, wow, saya bermain layang-layang. Home, land, wow, saya bermain layang-layang. Di sini home saya itu sebagai subjeknya dan juga land itu sebagai predikatnya serta yang terakhir wow itu sebagai objeknya. Jadi di sini sama kalau misalnya saya bermain layang-layang, kalau kita nanti penyebutannya dalam bahasa Thailand juga saya home bermain land layang-layang. Wow. Kita ambil contoh lainnya ituผมคิดว่าอาหารไทยแปดผมคิดว่าอาหารไทยแปดya. Di situ terdiri dari hom yang artinya adalah saya, di sini sebagai subjek, kitwa di sini artinya saya rasa atau saya pikir, ya pikir itu digunakan sebagai predikat ahantai. Ahantai ini adalah sebuah objek ya, sebuah objeknya. Jadi hom subjek, kitwa predikat, ahantai di sini sebagai objek dan Pet adalah kata keterangan. jadi SPOK sama sih dalam bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya jika kalimat tanpa kata kerja susunannya pun sama dengan bahasa Indonesia yaitu diterangkan dan juga menerangkan. Tidak perlu kita bolak-balik. Contohnya rumah besar itu kita terangkan dulu rumahnya baru dia menerangkan. Di kalau misalnya dalam bahasa Indonesia rumah besar, dalam bahasa Thailandnya panyai. Dia sama juga, tidak perlu dibolak-balik untuk diterangkan dan juga menerangkan. Adapun untuk menyatakan kalimat positif di dalam bahasa Thailand itu menggunakan rumus subjek, verb, dan juga objek. Atau subjek, kata kerja, dan juga objek. Contohnya adalahผมกินส้ม saya memakan jeruk. Hom adalah saya sebagai subjek, kin adalah verb sebagai kata kerja, som adalah objeknya yaitu yang artinya adalah jeruk. Lalu bagaimana kalau misalnya kita ingin membuat suatu kalimat negatif? Nah, kalau kita ingin membuat suatu kalimat negatif, itu kita menggunakan rumus subjek ditambah my tambah verb atau kata kerjanya baru ditambah objeknya. Saya ulang, kalau misalnya untuk menyatakan sebuah kalimat negatif itu kita menggunakan rumus subjek tambah kata my tambah kata kerja ditambah objek. Kita ambil dari kata yang sama dari contoh sebelumnya yaitu hom kin som itu adalah bentuk dari positifnya. Lalu kalau misalnya bentuk dari kalimat negatifnya adalah apa? Kita ambil subjeknya tadi. Subjeknya tadi adalah hom. Lalu kita tambahin kata my di depannya. Jadi my, hom, my. Lalu kita ambil verb atau kata kerjanya. Kin, kin.
lalu tambah objeknya. Tadi adalah som. Jadiผมไม่กินส้มผมไม่กินส้มครับ. Jadi saya tidak makan jeruk. Jadi itu adalah sebuah bentuk kalimat negatifnya. Setelah kita masuk kepada kalimat negatif, sekarang kita akan membahas kalimat interrogatif. Bagaimana sih pembentukan kalimat interrogatif di dalam bahasa Thailand? Nah, untuk membentuk suatu kalimat interrogatif itu kita perlu yang namanya menambahkan partikel tanya di dalam bahasa Thailand ya. Kita perlu menambahkan partikel tanya di akhir kalimat tersebut. Jadi kalau misalnya partikel ini kita tambah di akhir kalimat, itu akan membuat kalimat yang ada di depannya menjadi kalimat tanya atau menjadi kalimat interrogatif. Adapun partikel-partikel tersebut adalah yang pertama bisa kita gunakan my di akhir kalimat, ini adalah partikel tanya. Selanjutnya my ini juga bisa. Selanjutnya re ini juga bisa kita gunakan di akhir. Nah, kalau misalnya kita tambahin kata ini my re di akhir kalimat, ini menunjukkan bahwa kalimat yang ada di depannya adalah kalimat tanya. Contohnya, kita tadi menggunakan rumus untuk interrogatif itu adalah Subjek, kata kerja, objek, dan juga partikel akhiran tanya. Di sini kita ambil kata my. Untuk subjeknya kita ambil kata home. Untuk subjeknya, untuk kata kerjanya kita ambil kin. Untuk objeknya kita ambil kata som. Baru ditambah di akhir my kalimat tanya. Hom kin som mai, apakah saya makan jeruk? Jadi ini adalah sudah menjadi bentuk kalimat interrogatif. Nah, lalu bagaimana menyatakan masa lalu di dalam bahasa Thailand atau past tense? Nah, untuk menyatakan masa lalu dalam bahasa Thailand itu kita menggunakan rumus subjek ditambah kata kerja ditambah objek ditambah kata leo. Itu untuk menyatakan masa lalu atau past tense dalam bahasa Thailand. Kita ambil contohnya, subjeknya adalah home, untuk kata kerjanya adalah kin, untuk objeknya adalah som, dan juga kata leo di akhir. Jadiผมกินส้มแล้วผมกินส้มแล้วผมกินส้มแล้ว saya sudah memakan jeruk. Saya sudah makan jeruk. Jadi itu adalah menunjukkan suatu kalimat masa lalu atau past tense atau sesuatu yang sudah terjadi menggunakan akhiran leo di belakangnya. Lalu bagaimana kalau misalnya kita ingin menyatakan suatu kalimat yang saat ini terjadi atau kalimat yang sedang terjadi? Nah, untuk menyatakannya kita menggunakan rumus subjek tambah kamlang tambah kata kerja tambah objek. Saya ulang lagi. Untuk menyatakan kalimat masa kini atau kalimat yang sedang dilakukan atau yang sedang terjadi, itu kita menggunakan rumus subjek ditambah kata kamlang, ditambah kata kerja, ditambah objek. Contohnya,ผม, subjeknya ini, kamlang, diambil dari kata kamlang tadi sesuai rumus, kin, kata kerjanya, som, objeknya. Jadi,ผมกำลังกินส้มผมกำลังกินส้ม saya sedang makan jeruk. Kamlang ini menunjukkan kata sedang. Lalu bagaimana kalau misalnya kita ingin menyatakan suatu kalimat yang akan terjadi? Adapun kalau misalnya kita ingin menyatakan sesuatu yang akan terjadi atau kalimat yang menyatakan sesuatu yang akan terjadi atau future tense, itu kita menggunakan rumus subjek ditambah ditambah kata kerja, ditambah objek. Atau bisa juga waktu ditambah subjek, ditambah kata ditambah kata kerja, tambah objek. Nah, kita ambil ya contoh untuk yang pertama, subjek tambah tambah kata kerja, tambah objek. Kita ambil di sini subjeknya adalah home, kemudian ditambah kata lalu kata kerjanya kin, dan juga objeknya adalah som. Jadiผมจะกินส้ม
ผมจะกินส้ม. Saya akan memakan jeruk. Saya akan makan jeruk. Ini adalah sesuatu menunjukkan kalimat yang akan terjadi. Atau kalau misalnya kita menggunakan rumus yang kedua, yaitu waktu tambah subjek tambah tambah kata kerja tambah objek. Waktu di sini kita ambil kata besok. Besok ya. Jadi พรุ่งนี้ผมจะกินส้ม. พรุ่งนี้ผมจะกินส้ม. Jadi besok saya akan memakan jeruk. Besok saya akan memakan jeruk. Oke, saya rasa sudah dapat kalian pahami ya bagaimana sih cara basic struktur pembentukan sebuah kalimat di dalam bahasa Thailand. Jadi tidak terlalu jauh bedanya dengan bahasa Indonesia. Jadi kalau kita yang punya bahasa ibu, bahasa Indonesia, itu akan lebih mudah untuk memahami dibanding yang kita belajarnya dari bahasa Inggris. Ya, atau kita ambil bahasa Inggris paduan utama bahasa kita, baru kita belajar ke bahasa Thailand, itu akan lebih sulit untuk susunan strukturnya, akan banyak yang dibolak-balik kalau misalnya kita nanti belajarnya dari bahasa Inggris. Ya, beruntunglah untuk belajar di Indonesia karena basic bahasa kita sama dengan basic bahasa Thailand. Jadi akan lebih mudah untuk membentuk suatu kalimat dari bahasa Thailand dengan menggunakan tatanan bahasa yang ada di bahasa Indonesia. Oke, saya rasa sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini dan saya harap yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kalian dalam membentuk sebuah kata. Jadi saat ini kalian sudah bisa membentuk sebuah kata dalam bahasa Thailand. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Khop kun krap.